lebih terang maka lebih banyak sih. Eksotisme pantai laut selatan Pulau Jawa memberi pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara geografis, Jember merupakan kabupaten Jawa Timur yang terletak di bagian timur, selatan, atau tenggara. Dilihat dari sudut pandang wisata, kondisi Jember ini cukup strategis karena memiliki garis pantai yang cukup panjang. Sehingga tak heran jika Kabupaten Jember memiliki banyak referensi pantai yang masih asri. Setidaknya ada 9 pantai terbaik di Kabupaten Jember yang sudah sangat populer bagi wisatawan. Antara lain Pantai Papuma, Teluk Lop, Pantai Watu Ulo, Bandialit, Rowo Canga, Paseban, Pantai Pancer, dan Pantai Puger. Destinasi wisata alam Pantai Pasir Putih Malikan atau Papuma di Kecamatan Buluhan, Jember ini menjadi salah satu pilihan favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Suasana damai pagi hari dengan aroma air laut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Apalagi nuansa sore hari kian menambah keindahan destinasi wisata pantai yang semakin tampak eksotis dengan rona cahaya yang menakjubkan. Hal ini menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati liburan panjang lebaran dan menghilangkan stres rutinitas. Wisatawan disuguhkan dengan indahnya wisata alam yang masih asri dengan birunya Laut Samudra Hindia. Ditambah hamparan pasir putih yang masih bersih, serta keunikan batu-batu karang yang menjulang tinggi. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat sejumlah perahu nelayan yang masih tradisional, dengan segala aktivitas para nelayan yang tampak sibuk menyiapkan pemberangkatan di sore hari untuk menangkap ikan di lautan. Selain keindahan pemandangan, kekayaan bawah laut di pantai selatan Jember juga tidak kalah potensial. Wisatawan yang hobi memancing juga dimanjakan dengan potensi ikan yang cukup besar di pantai jernih tersebut. Hingga tidak jarang pemancing berhasil membawa pulang puluhan kilogram cumi-cumi. Setiap sore hari memang terdapat para pengunjung yang asik memancing cumi-cumi bersama rekan-rekannya. Menurut mereka, musim kemarau yang dingin saat sore hari merupakan waktu yang paling cocok untuk memancing cumi-cumi. Karena pada suhu yang mulai dingin membuat cumi-cumi bermunculan di permukaan air laut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sutar, warga desa Kecilir, yang setiap sore menghabiskan waktunya untuk memburu cumi-cumi dengan menggunakan alat pancing dan umpan ikan mainan. Setiap harinya, Sutar mendapatkan 10 hingga 15 ikan cumi-cumi dengan berat 5 kilo hingga 10 kg. Jika dijual per kilogramnya Rp35.000. Akan tetapi, Sutar lebih sering mengkonsumsi cumi-cumi hasil buruannya bersama keluarga. Saat ini kebanyakan pemancing ini mendapatkan ikan jenis apa ini? Ya ikan gini, ikan nus. Ikan nus ya. Biasanya munculnya di musim kemarau atau gimana? Kemarau. Kemarau. Itu memang air di musim kemarau itu dingin atau Dingin. Dingin nih banyak kan. Ini dikasih umpan apa ini? Ini seperti kayu. Oh, dikasih umpan permanen itu ya. Udang-udangan itu ya. Ini rencananya mau dijual atau dimasak sendiri nih, Mas? Dimasak sendiri, Mas. Dimasak sendiri ya. Selain Sutar, Peggy Saputra asal desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, juga sering melakukan hobi memancing cumi-cumi sejak kecil untuk dikonsumsi sendiri karena cumi-cumi dikenal dengan rasanya yang gurih. Mancing ini saya sama teman-teman ini lagi mancing cumi, Mas. Nus. Kalau nggak salah itu kalau nama ilmiahnya itu Selapopoda mollusca, termasuk keluarga mollusca. Ini memang untuk mancing ikan cumi-cumi ini memang untuk sore hari. Memang kalau untuk cumi, Mas, itu keluarnya ikan cumi itu sore hari ketika air sudah dingin. Berarti musim kemarau itu, Mas? Ya, jadi kalau musim kemarau itu lebih mudah untuk mancing cumi. Ini dikasih umpan apa? Ini, Mas, umpannya rapala. Rapala itu. Umpan Ya. buatan memang khusus untuk cumi.
Menikmati keindahan wisata di Jember seakan kurang lengkap apabila tidak mampir ke Pantai Watu Ulo yang melegenda. Jarak antara Pantai Papuma dengan Pantai Watu Ulo tidaklah jauh, pemirsa. Hanya 15 menit dengan kendaraan bermotor, Anda pun bisa menikmati karakter atmosfer pantai-pantai Watu Ulo yang berbeda, dengan pasirnya yang hitam dan terhampar luas. Dan tak kalah populer adalah Pantai Teluk Lop. Meski baru ditemukan beberapa waktu yang lalu, pesona wisata pantai berbentuk hati ini menjadi primadona baru oleh penikmat wisata alam. Teluk Lop ini berada di area paling timur Pantai Payangan, kira-kira 200 meter dari area parkir Pantai Payangan. Keindahan Teluk Lop ini bisa Anda saksikan dari atas bukit yang dikenal dengan nama Bukit Domba. Di sore hari, saat matahari terbenam, pemandangan Teluk Lop ini akan semakin indah. Terpaan angin pantai akan membuat Anda tenggelam dalam kedamaian. Karena wisata ini menyuguhkan nuansa yang romantis sesuai dengan namanya. Maka tidak heran jika banyak para muda-mudi berpasangan yang mendaki untuk menyaksikan indahnya Teluk Lop tersebut. Menyadari besarnya potensi wisata di Kabupaten Jember dan daerah selatan Pulau Jawa lainnya, pemerintah akhirnya melakukan penguatan potensi dengan dibukanya mega proyek pembangunan infrastruktur jalan, jalur lintas selatan atau JLS. Tujuan awal pembangunan JLS ini adalah untuk meningkatkan perekonomian di kawasan selatan Pulau Jawa, baik dari sektor wisata, sektor perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Karena selama ini pertumbuhan sektor wisata dan industri pertanian masih berpusat di sekitar jalur Pantura. Oleh sebab itu, meski pembangunan JLS belum rampung 100%, pemerintah daerah sudah harus membuat perencanaan yang matang untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur sebagai sarana penunjang potensi daerah. Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Hadinudin, keberadaan JLS yang menghabiskan biaya triliunan rupiah tersebut harus digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya penduduk sekitar pantai selatan Pulau Jawa. Sebetulnya kan awalnya salah satu alasan JLS di selatan itu satu untuk mendongkrak aspek wisata di Jawa Timur, kemudian yang kedua aspek perkebunan dan pertanian. Di wilayah selatan yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai saat ini pemerintah daerah yang masuk jalur lintas selatan, aspek pariwisatanya tidak dibenahi, kemudian perkebunan dan pertaniannya juga tidak ada terobosan untuk meningkatkan added value dari produk mereka, ini juga akan dampaknya juga nggak akan signifikan. Khusus untuk Jember, Lumajang itu nanti akan ketinggalan itu. Nah, maksudnya itu. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.